Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Lukman. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 6 dengan NIM 0535041103, program studi Sistem Informasi. Eh, Hari ini saya akan coba melakukan tugas atau mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana tugas tersebut yaitu membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran, di mana mencakup eh, abstraksi, inheritance, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file, serta pengulangan array dan string. Baik, saya akan coba jelaskan eh, dengan program yang telah saya buat untuk penjelasan sebagai berikut. Jadi kita akan coba membuat program di mana program tersebut adalah untuk manajemen menu restoran dan pembuatan pesanan berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Di program ini dibuat untuk memenuhi indikator OOP seperti abstraction, inheritance, encapsulation, polymorphisms, serta exception handling, I/O, dan file handling. Jadi secara garis besar program terdiri dari beberapa kelas, yaitu menu item sebagai abstract class yang menyimpan data umum menu. Kemudian ada turunannya, yaitu makanan, minuman, serta diskon. Kemudian menu untuk mengelola daftar menu. Kemudian pesanan untuk mengelola item yang dipilih pelanggan dan menghitung total pesanan. Kemudian terakhir adalah kelas main sebagai menu utama agar user bisa berinteraksi dengan program. Jadi nanti alurnya kita akan buat user menambah menu, membuat pesanan, menampilkan di struk, lalu simpan ke file. Kemudian abstraction, inheritance, encapsulation, dan polymorphisms. Nah, sekarang konsep OOP ada satu abstraction. Di sini menu item dibuat sebagai abstract class, artinya kita tidak bisa membuat objek menu item secara langsung. Kemudian, setiap anak kelas wajib mengisi implementasi metode abstraknya. Kemudian metode abstrak di menu item ada dua, yaitu tampil menu dan simpan ke file. Jadi nanti format tampilan menu dan format simpan ke file dipaksa untuk ada di subclass. Kemudian inheritance, setelah itu makanan, minuman, dan diskon extend menu item. Jadi inheritance mewarisi atribut umum seperti nama, kemudian harga, kategori, dan masing-masing subclass mempunyai atribut spesifik seperti makanan akan masuk ke jenis makanan, minuman masuk ke jenis minuman, dan diskon ke dalam diskon. Kemudian yang ketiga yaitu encapsulation, jadi semua atribut dibuat private, misalkan nama dan harga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas maksudnya. Jadi untuk mengaksesnya disediakan getter dan setter. Tujuannya supaya data terlindungi dan perubahan nilai dilakukan lewat kontrol kelas. Kemudian polymorphism. Nah, di bagian polymorphism, saat kita menyimpan semua item menu sebagai arrays atau menu item, jadi walaupun variabelnya bertipe menu item, objek sebenarnya bisa berupa makanan, minuman, atau diskon. Contohnya saat program menjalankan item tampil menu, maka output yang muncul mengikuti tipe objek aslinya. Jadi ini yang dimaksud polymorphism, satu interface banyak bentuk implementasi. Kemudian struktur menu utama dari program tersebut adalah satu di kelas main, user berinteraksi lewat menu yang ditampilkan menggunakan do while dan switch case. Jadi do while untuk loop sampai user memilih keluar, kemudian switch case untuk menentukan aksi sesuai input user. Kemudian menu pilihan di main mencakup tambah item, tambah menu restoran, buat pesanan, tampilkan struk, simpan menu ke file, simpan struk ke file, menu dari file, kemudian keluar. Jadi konsep di decision di sini jelas terlihat dari switch case-nya.
Kemudian untuk fitur tambah menu buat pesanan dan hitung total. Jadi A tambah menu saat user memilih menu tambah item, maka user menentukan jenis item seperti makanan, minuman, atau diskon. Kemudian user mengisi nama dari makanannya atau minumannya, kemudian harganya, kategori, dan bill khusus. Misalkan untuk makanan, user mengisi jenis makanan lalu program membuat objek menu makanan dan memasukkannya ke daftar menu pada kelas menu. Kemudian menu buat pesanan. Jadi saat user membuat pesanan, program menampilkan seluruh menu. User memasukkan indeks item, lalu item dimasukkan ke pesanan lewat pesanan tambah ke pesanan atau item. Jadi di sini hanya memakai while karena user ditanya terus menerus tambah item, ya atau tidak. Kemudian hitung total pada kelas pesanan. Total hitung dengan jumlah harga item non diskon. Jadi untuk diskon bila ada item bertipe diskon, program mengakumulasi presentasi diskon ke total diskon. Kemudian diskon diterapkan ke subtotal. Jadi akhirnya struk ditampilkan sebagai total diskon dan total bayar setelah dikurangi diskon. Kemudian exception handling, jadi ada beberapa kondisi yang ditangani seperti eh, number format exception. Jadi user memasukkan angka yang sesuai dengan menu. Jadi seandainya di luar menu maka eh, akan dimasukkan sebagai tidak valid. Kemudian I/O dan file handling. Jadi satu simpan dan muat menu. Untuk menyimpan menu kita membuat menu simpan menu ke file. Jadi menu dalam bentuk teks. Setiap item ditulis per baris. Formatnya menggunakan delimiter. Dimulai dari tipe item makanan, minuman, diskon. Kemudian untuk membuat menu dari file dalam bentuk teks, kemudian program membaca baris demi baris, lalu split datanya menggunakan uh, splitter. Berdasarkan tipe item, program membuat objek yang sesuai menu makanan, menu minuman, dan menu diskon. Jadi file ini membuat program bisa persis data menu. Kemudian kita terakhir ke menu simpan struk. Jadi untuk menyimpan struk, pesanan simpan struk ke file dalam bentuk teks, kemudian program menulis header struk, lalu tiap item, lalu total bayar. Nah, sekarang setelah simpan, maka semua transaksi diarsipkan. Berikut file source code yang telah saya buat. Coba kita copy ke program One Compiler untuk bisa dijalankan. Kita coba jalankan sesuai pilihan. Misalkan kita coba menambahkan jenis makanan. Kita coba misalkan nasi goreng. Dan harga kita buat 20.000. Kemudian kategori kita buat nasi, jenis makanan, makanan berat misalkan. Kemudian kita coba, maka akan tampil sesuai tampilan yaitu nasi goreng harga 20.000, kategori nasi, jenis makanan berat. Kemudian kita coba simpan. Baik, kemudian kita coba tambah menu lagi, misalkan minuman. Nah, kita coba jus alpukat misalkan. Harga misalkan 15.000. Kategori jus
jenis minuman, jus buah, coba kita simpan. Baik, kita coba tampilkan menu. Nah, sesuai dengan yang kita sudah simpan, ada eh, dua menu di sini, yaitu nasi goreng dan jus alpukat, di mana masing-masing jenisnya untuk nasi goreng adalah makanan dan jus alpukat adalah minuman, dengan harga yang masing-masing berbeda, yaitu 20.000 dan 15.000. Kemudian kita coba eh, harus diulang karena tadi sudah stop program. Baik, kita coba secara umum eh, program telah berjalan sesuai dengan eh, tugas. Jadi saya akan coba merapikan dan kemudian saya akan coba mengirim data tersebut sebagai tugas PDF dan mengirimkan link ke dalam Tuton. Jadi sekaligus upload video ke dalam YouTube. Terima kasih atas eh, arahannya selama ini. Mohon koreksi jika ada kekurangan. Eh, Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas segala bimbingannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.